Kisruh donasi Agus yang telah disalurkan ke korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur belum selesai. Kini permasalahan berbuntut pada perseteruan antara Gary Julian dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Gary Julian yang sebelumnya berstatus sebagai kuasa hukum Pratiwi Novianti kini telah mengemban amanah baru, yakni sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ia juga bertugas menyalurkan bantuan ke Nusa Tenggara Timur bersama Denny Sumargo selaku penggalang donasi. Pratiwi Novianti bertindak sebagai inisiator penggalangan donasi dan mantan ketua yayasan. Ia yang memutuskan pengalihan dana dari kepunyaan Agus menjadi milik masyarakat Nusa Tenggara Timur atas persetujuan donatur. Tapi kini tabiat asli Novi terungkap kala Gary membagikan tangkapan layar chat WA mereka ke media sosial. Hal itu membuat publik kehilangan respek kepada Teh Novi. Pasalnya, balasan-balasan Novi terhadap pesan Gary terkesan kasar. Padahal kala itu sang pengacara tengah mempertanyakan kelanjutan aksi bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, sebagian uang donasi senilai 500 juta rupiah dari 1,3 miliar rupiah sudah di tangan Gary. Tapi Novi melalui bendahara meminta uang tersebut dikembalikan terlebih dulu. Sedangkan saat bendahara meminta hal itu, Gary dan penggalang dana yang lain, Denny Sumargo, sedang dalam perjalanan ke Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan. Namun ketika Gary meminta uang 800 juta rupiah ditransfer ke rekeningnya, Novi justru memblokir nomornya. Sayangnya pesan ini tidak terbaca karena Novi sudah terlanjur memblokirnya. Gary pun mencoba menghubungi Novi melalui DM di TikTok. Lagi-lagi Novi tidak memberi reaksi yang positif. Gary pun menduga Novi marah karena ia tidak menuruti keinginan tersebut, hingga Denny Sumargo turun tangan dengan membuat video dan menandai akun media sosial Novi. Dalam kolom komentar postingan Gary tersebut, banyak netizen yang berbakti mengaku tidak menyangka dengan sikap asli Novi di belakang kamera. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini menurut pendapat gue soal rekaman suara Bang PB sama FA dan Bang DS ya kan, dengan FA yang tersebar. Itu sebenarnya orang yang pertama kali, orang yang pertama tidak punya etika itu adalah orang yang merekam. Ya, orang yang merekam padahal udah dikasih tahu, lu nggak rekam kan ya, lu nggak direkam kan ya. Nah, itu orang yang tidak punya etika. Yang pertama kali adalah orang yang merekam. Ya, orang yang merekam. Kedua, ya kan, kalau dibilang penyebaran itu dari mana, ya berarti sumbernya itu dari orang yang merekam. Dia yang memiliki dulu nih, ya. Sumber awal itu adalah dari orang yang merekam, yang memiliki rekaman itu. Berarti sumber penyebaran dari sana. Ya, paham sampai sini sayang? Kasus donasi Agus Salim dan Lika-Liku di saat membahasnya. Jadi gue sedikit berbagi pengalaman ya guys. Di setiap video gue yang membahas kasus ini ada fenomena yang menarik yang tidak bisa gue abaikan nih. Nah, dari 4 tokoh yang gue kritisi, hanya 1 tokoh yang dibentengi habis-habisan oleh akun-akun bodong guys. Akun-akun dengan followernya yang bisa dihitung pakai jari, bahkan tanpa identitas yang jelas. Tapi sangat vokal di kolom komentar. Mereka mengatakan gue yang menyudutkan, gue menghujat, gue menyerang perempuan. Bahkan gue dikatakan mencari-cari kesalahan dan membongkar aib. Tapi lo tau gak yang anehnya apa? Hampir tidak ada yang pernah mengatakan gue menyebarkan hoax. Jadi gue bertanya-tanya nih, apakah mungkin dasar bicara gue terlalu kuat kali ya? Sekarang gini guys, jika gue dikatakan membongkar aib, artinya apa tuh? Bukankah itu tanda adanya keburukan yang memang gue sorot berdasarkan fakta dan analisa? Aib kan gak mungkin ada kalau tidak ada yang ditutupi. Jadi pertanyaannya nih, gue yang salah atau fakta yang tidak bisa dibantah? Hampir di setiap video gue mencantumkan referensi ilmiah guys. Bahkan ada landasan hukum juga, sampai disclaimer di setiap narasi gue. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung atau yang merasa terpojok, salahin dong teori ilmiah atau dasar hukumnya. Gue bisa klop banget sama yang gue ungkapkan, gue cuma perantara fakta. Dan terakhir nih, buat lo yang mengatakan gue tidak netral dalam kasus ini, dengar ini. Netralitas bukan berarti dia melihat kesalahan. Netralitas adalah berpihak pada kebenaran berdasarkan bukti dan fakta. Kalau fakta terasa menyakitkan, mungkin yang perlu lo koreksi bukan gue, tapi kebenaran itu sendiri. Jadi guys, ayo kita diskusi sehat, tinggalkan debat tanpa dasar.
Fakta tidak bisa dilawan dengan opini kosong. Apa tanggapan kalian nih netizen cendol? Yuk seru-seruan di kolom komentar. Aduh, kalian ini kenapa sih? Jangan bikin si Teteh marah-marah sampai kayak gitulah. Gitu udah capek guys, ngurusin yayasan, ngurusin ODGJ, orang-orang telantar. Terus kalian pancing-pancing. Ya kalau udah terpojok ya orang kan wajar aja ngeluarin kata-kata yang nggak dipikir. Mungkin emosi. Tuh kata-kata jangan-jangan tuh nggak ada menerima bantuan 4 tahun. Itu mungkin emosi guys, jangan diambil hati. Ya, bukan berarti itu kan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sekarang soal di deskripsi YouTube yang minta sumbangan itu please deh ya. Jangan diputar balikan fakta ya. Mungkin si Teteh lupa ganti deskripsi videonya. Dia kan lagi sibuk ngurusin orang-orang telantar, orang-orang butuh bantuan ODGJ. Wajar lah, semua orang kan juga bisa lupa, hilap ya. Jadi jangan gampang banget ngehakimin. Apalagi kalau cuma berdasarkan kalimat yang keluar orang lagi emosi. Ya, pikirin dulu sebelum nyebar spekulasi. Ya, jangan terus-terusan bikin orang marah sampai keluar kata-kata yang gak diinginin. Kalian itu ya udah dibilang jangan bikin si Teteh emosi. Dari tadi gue bilangin sampai beliau keluar statement kayak gitu, 1 perak pun gak dipakai. Itu uangnya Agus. Itu uang panas, uang haram, katanya disumpahin donatur. Tuh lihat tuh akibat kelakuan kalian. Beliau itu kan ketua yayasan guys, pekerja sosial yang punya integritas. Kalau beliau bilang nggak pakai, ya nggak bakal dipakai, udah percaya aja. Ya masa kalian kira beliau mau ambil uang yang katanya panas? Kan logikanya simpel toh. Kalau memang uangnya itu uang si Sugus itu udah nggak panas, ya mungkin beliau lagi nyari solusi buat ngedinginin itu uang, biar nggak ada yang kepanasan lagi. Kalian tuh harus belajar ya, percaya sama proses. Jadi jangan asal nyerocos saja, ya bikin beliau terpojok jadinya. Ingat nih, ingat. Ya, si Teteh ini pasti punya alasan kuat kenapa uangnya masih dipegang sama itu yayasan. Ya mungkin biar nyusun strategi hukum yang cakep. Atau ya siapa tahu biar adil semua pihak. Jadi sabar aja guys, ya. Jangan bikin suasana makin panas. Ore, bantuan KNTT sudah sampai tujuan beberapa waktu yang lalu guys. Luar biasa sekali memang Gary Julian dan Denny Sumargo ya. Mereka benar-benar teladan di zaman modern. Mereka sukses membuktikan hukum pemasaran sosial, di mana bantuan yang paling efektif ya bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi bagaimana cara itu dipresentasikan. Dengan spanduk Leo yang besar dan mencuri perhatian, kalian berhasil bro menyampaikan pesan penting bahwa branding adalah bagian integral dari aksi kemanusiaan. Saya yakin ya aksi ini akan sangat menginspirasi banyak orang. Bukan hanya soal membantu korban bencana alam, tapi juga soal bagaimana menggabungkan corporate social responsibility dengan engagement rate. Nah, ini langkah yang brilian ya bro. Uang sengketa yang tadinya hanya berputar-putar di pengadilan, kini kalian salurkan untuk membantu sesama sambil mempromosikan kebaikan. Efisiensi yang sangat luar biasa. Dan Denny Sumargo sebagai brand ambassador, lu bener-bener memaksimalkan peran ya bro. Air Cleo-nya jadi bintang utama bukan cuma soal untuk korban bencana, tetapi juga untuk dokumentasi yang sangat sempurna. Sungguh ini mengingatkan kita pada teori bahwa bantuan yang baik bukan hanya soal memberi guys, tapi juga soal memastikan semuanya terdokumentasi dengan cantik. Pratiwi Novianti, dia pasti bangga. Walau mungkin sedikit terkejut dengan kejutan kolaborasi ini ya. Tapi bukankah kolaborasi selalu menghasilkan sesuatu yang lebih besar? Bravo Gary Julian dan Denny Sumargo. Semoga spanduk besar kalian terus menginspirasi, karena empati yang diiringi dokumentasi adalah kunci keberhasilan di era ini. Guys, kalian udah tahu belum kalau antek-anteknya si buta dari gua hantu itu menyuruh Tenopi untuk kita supaya diam. Enggak Gus, enggak mempan. Gua nggak akan diam. Tenopi bukan siapa-siapa gua, dan gua bukan siapa-siapa Tenopi juga ya. Gua nggak kenal Tenopi. Dia nggak ngasih fasilitas gua untuk paketan data ya. Dia nggak ngasih gua handphone. Enggak Gus, enggak. Gua masih mampu, makanya gua masih bisa bersuara. Gua bakal berhenti ketika lo udah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati. Paham Gus? Gua bakal berhenti. Janji. Gua bakal janji dengan diri gua sendiri dan di depan media. Gue bakal berhenti untuk tidak menyuarakan nama lu si buta dari gua hantu lagi sama si perempuan pemakan uang donasi ketika lu itu sudah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati alias pemakan uang donasi. Oke? Ingat satu hal lagi, ketika kita lahir ditolong ya, mati digotong ya. Lu belum mati aja udah dituntun, udah digotong ya. Apa yang lu mau sombongin?